Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini. Pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar selalu update cerita terbaru pada channel ini. Kembali lagi tentang pendakian mistis, di mana kali ini saya akan membacakan cerita pengalaman mistis dari Mas Arta dan pacarnya saat mendaki ke Gunung Cermai tahun 2009. Seperti apa teror yang mereka hadapi? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Berawal dari saya, Arta, yang menelpon pacar saya, sebut saja Icang. Tepatnya hari Rabu malam tahun 2009. Kamu mau ikut nggak? Gimana kalau besok kita mendaki Gunung Cermai? Kamu cuma perlu nyiapin beras, jaket, sama perlengkapan pribadi yang dibutuhin. Tanya saya pada Icang. Serius? Kenapa dadakan banget sih? Aku mau ikut, tapi harus izin dulu sama nyari alasan ke orang tuaku. Jawab Icang padaku. Setelah percakapan di telepon selesai, agar bisa ikut pendakian ke Gunung Cermai, akhirnya Icang meminta izin kepada orang tuanya dengan alasan ada acara di kampus yang mengharuskannya untuk menginap. Dan secara kebetulan bertepatan dengan acara kampus yang akan diadakan hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Tetapi Icang tidak mengikuti acara kampus itu. Ia malah pergi untuk pendakian ke Gunung Cermai bersamaku. Untuk para pendengar, ini perbuatan yang tidak baik ya. Jadi tidak boleh untuk dicontoh. Tepat di hari Kamis, saya dan Icang sudah berada di kampus, bersiap-siap perjalanan untuk pendakian ke Gunung Cermai. Sebelum melakukan perjalanan, saya sempat mengajak teman-teman yang lain untuk ikut pendakian ke Gunung Cermai. Tetapi dari semua teman yang saya tawarkan, tidak ada satupun yang bersedia untuk ikut. Bahkan salah satu teman kami pun mengatakan, "Serius kalian berdua aja? Yakin mau mendaki ke Gunung Cermai? Kalian berdua kan baru pertama kali ke Gunung Cermai, dan kalian juga belum tahu jalur pendakiannya." Kemudian saya pun menjawab, "Insya Allah kami yakin. Kalau seandainya sampai hari Senin kami belum pulang atau tiba di kampus, tolong hubungi Wanadri, Basarnas, dan teman-teman Mapala untuk mencari kami ya." Sebenarnya teman-teman berat hati melepas kepergian kami untuk melakukan pendakian ke Gunung Cermai, karena kami hanya berdua saja. Saya dan Icang memulai perjalanan dari Kebun Jeruk, menggunakan bus Luragung Jaya menuju Kuningan, Jawa Barat, via Linggarjati. Biaya yang dikeluarkan sekitar 25.000 per orang pada tahun 2009. Setelah beberapa jam menempuh perjalanan, akhirnya kami turun di sekitar Cilimus atau pertigaan Linggarjati. Saat turun dari bus, saya putuskan untuk membeli tahu, dan Icang pergi sholat. Kami bertemu dengan ibu penjual tahu. Kemudian terjadilah percakapan antara saya dan ibu penjual tahu. "Kalian mau pergi kemana?" tanya si ibu penjual tahu. "Kami ingin pergi mendaki, Bu," jawabku. "Mendaki kemana?" tanya ibu itu lagi. "Kami mau mendaki ke Gunung Cermai." Lalu ibu itu berkata, jangan ke sana." "Emangnya kenapa, Bu? Sekarang kan lagi bulan suci." Akhirnya saya dan Icang berdiskusi, membahas maksud dari bulan suci yang dikatakan oleh ibu itu. Namun belum ada 1 menit kami berbicara, saat kami ingin berbicara kembali kepada ibu itu dan ingin membeli tahunya, tiba-tiba ibu itu sudah tidak ada entah kemana. Kami pun antara percaya dan tidak percaya, karena kami tidak mengerti maksud dari bulan suci yang ibu itu katakan. Dan akhirnya kami putuskan untuk tetap melakukan pendakian ke Gunung Cermai. Setelah selesai sholat, saya dan Icang melanjutkan perjalanan menuju pos pendakian Linggarjati
menggunakan kendaraan mobil pick-up sayuran. Kami akhirnya tiba di base camp pendakian Gunung Cermai via Linggarjati sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Kami melakukan registrasi untuk pendakian. Saat registrasi, petugas pos bertanya kepada kami, "Kalian ingin melakukan pendakian malam ini atau besok?" Tanya si penjaga pos. "Kami mendaki besok pagi aja, Pak. Malam ini kami numpang istirahat dulu ya," jawabku kepada penjaga pos. "Sebelumnya udah pernah mendaki ke Gunung Cermai?" Tanya bapak petugas itu lagi. "Belum pernah. Ini pertama kalinya kami pendakian ke Gunung Cermai," jawabku singkat. "Oh, gitu. Ya udah, ini saya kasih peta jalur pendakian pos per pos. Saya pesan, jika nanti saat pendakian ada masalah di atas atau bertemu dengan harimau hutan, lebih baik kalian langsung turun aja. Gak usah dilanjut pendakiannya," ucap bapak itu sembari memberikan peta jalur pendakian. Sekitar jam 1 dini hari datanglah dua laki-laki pendaki berasal dari Tanjung Priuk yang nampaknya akan mendaki esok hari. Akhirnya saya dan Icang bermalam di musola dekat base camp pendakian. Keesokan harinya setelah sholat subuh, saya dan Icang memulai pendakian. Selama perjalanan, kami pun saling bercerita, hingga terang pun menyambut. Namun tiba-tiba langkah Icang pun terhenti. Dan secara tiba-tiba, kemudian Icang terduduk sambil menangis, karena kaget melihat begitu besar Gunung Cermai. Karena ini adalah kali pertama Icang mendaki gunung dengan ketinggian 3000 mdpl. Saat itu Icang berkata, tidak ingin melanjutkan pendakian. Akan tetapi, saya tetap ingin melanjutkan pendakian ini. Setelah meyakinkan Icang, akhirnya saya dan Icang memutuskan untuk tetap melanjutkan pendakian ini. Kami berjalan dari base camp sampai bertemu pos Cibunar dengan waktu tempuh sekitar 1 jam. Kami pun berhenti sekitar 15 menit untuk beristirahat sejenak dan menyeduh pop mie untuk sarapan. Setelah saya dan Icang sarapan, kami melanjutkan perjalanan kembali dari pos Cibunar sampai bertemu pos Leuweung Datar dengan waktu tempuh sekitar kurang lebih 1 jam. Di pos Leuweung Datar, kami bertemu dengan dua laki-laki pendaki yang berasal dari Tanjung Priuk. Mereka bernama Elang dan Andi. Kami pun akhirnya ngobrol dan saling bercerita. Saat itu Icang teringat bahwa kami berdua lupa membawa senter, bahkan hanya membawa senter korek kecil saja. Icang pun bertanya pada Elang, "Abang sudah pernah pendakian ke Cermai sebelumnya?" Tanya Icang pada Elang. "Sudah, mungkin ini yang keempat kali kalau tidak salah ingat." "Kamu baru pertama pendakian?" jawab Elang saat itu. "Iya bang, saya sama Arta baru pertama kali ke Gunung Cermai. Kalau nggak keberatan, boleh nggak saya sama Arta gabung? Karena saya sama Arta belum tahu jalur pendakian gunung ini. Kami juga ketinggalan senter." Tanya Icang yang ragu jika hanya melakukan pendakian berdua saja. "Iya, boleh. Tapi kalau nanti saya sama Andi langkahnya cepat, saya kasih sobekan tisu di jalur, biar kalian berdua tidak salah jalur." "Oke bang, makasih ya bang." Saya hanya mendengarkan obrolan mereka. Dan setelah percakapan selesai, kami berempat melanjutkan perjalanan kembali. Saat baru beberapa langkah kami berjalan, tiba-tiba Icang merasakan keluar haid. Sungguh ini adalah hal yang aneh. Padahal sebelum pendakian, Icang sudah mendapatkan haid. Dan 5 hari sebelum pendakian, Icang sudah bersih dari haidnya. Kami melanjutkan perjalanan lagi. Setiap ingin beristirahat, Icang selalu mengalaskan dengan plastik agar darah haidnya tidak menempel di batu ataupun di tempat yang ia duduki. Setelah sekitar kurang lebih 30 menit perjalanan dari pos Leuweung Datar, tibalah kami di pos Kondang Amis. Kami pun tidak istirahat di sini. Kami melanjutkan kembali perjalanan menuju pos berikutnya. Selama perjalanan, saya merasa mencium bau amis yang sangat menyengat. Saya berpikir
Mungkin karena Icang haid, jadi tercium bau amis. Saya tidak terfikir bau amis yang saya rasakan ada kaitannya dengan nama dari pos tersebut. Perjalanan dari pos Kondang Amis menuju pos kuburan kuda memakan waktu sekitar 2,5 jam. Tibalah kami di pos kuburan kuda. Kami mengeluarkan matras, perlengkapan masak, dan perlengkapan makan. Kami memasak untuk makan siang. Selain makan siang, kami pergunakan waktu untuk istirahat sambil tidur-tiduran. Setelah selesai makan siang dan cukup beristirahat, kami pun melanjutkan kembali perjalanan dari pos kuburan kuda menuju pos Pangalap. Perjalanan ditempuh dalam waktu kurang lebih 1 jam 20 menit. Selama perjalanan menuju pos Pangalap, kami diikuti oleh burung hitam besar. Lalu, burung itu menghilang setelah kami sampai di pos tersebut. Sesampainya di pos Pangalap, kami istirahat sebentar sekitar 5 menit. Kemudian melanjutkan perjalanan kembali dari pos Pangalap menuju pos Tanjakan Seruni. Dibutuhkan waktu sekitar kurang lebih 1 jam 30 menit untuk sampai di sana. Dalam perjalanan, kami berbagi cerita, bercanda, dan tertawa. Tak hanya itu saja, kami saling mengenal satu sama lain. Banyak sekali cerita yang saya dapatkan dari Elang, karena sebelum pendakian ini beliau baru pulang dari Tokyo. Hingga tak terasa, akhirnya kami tiba di pos Tanjakan Seruni. Kami pun melakukan hal yang sama seperti pos sebelumnya. Hanya beristirahat sejenak sambil minum, kemudian kami melanjutkan kembali perjalanan. Dari pos Tanjakan Seruni, perjalanan dilanjutkan menuju pos Bapatere, yang memakan waktu sekitar kurang lebih 2 jam. Karena sebelumnya saya dan Icang sudah diberikan pesan oleh Ranger Ciremai untuk tidak boleh mendirikan tenda di pos ini, akhirnya kami hanya beristirahat sejenak, duduk sambil minum air dan sedikit bercerita. Sekiranya lelah sudah mulai berkurang karena hari pun sudah mulai terlihat gelap, kami pun kembali melanjutkan perjalanan dari pos Bapatere menuju pos Batulingga. Kami harus tiba di pos Batulingga sebelum malam tiba, agar kami dapat mendirikan tenda untuk bermalam. Setelah perjalanan kurang lebih 1 jam, akhirnya kami tiba di pos Batulingga. Agar tidak membuang waktu, akhirnya Elang dan Andi mendirikan tenda mereka. Saya dan Icang juga mendirikan tenda untuk kami berdua. Kami mendirikan tenda berhadapan, agar mudah jika meminta bantuan atau butuh sesuatu. Setelah tenda berdiri, saya, Elang, dan Andi memasak untuk makan malam kami. Sedangkan Icang membereskan perlengkapan makan. Setelah selesai makan, kami berbincang-bincang sedikit sebelum masuk ke tenda untuk beristirahat dan melanjutkan perjalanan esok hari. Malam pun tiba. Kami pun masuk ke tenda masing-masing. Saat tidur malam, Icang sangat gelisah. Mungkin tidak nyaman karena sedang haid dan belum mengganti pembalutnya. Icang tidak berani untuk menggantinya karena takut darah haidnya berceceran ke tanah. Tiba-tiba sekitar jam 1 malam terdengar banyak suara orang ramai, seperti sedang menunggang kuda dan berlari. Dan suasana pun seperti di pasar, terdengar sangat ramai. Setelah beberapa jam setelah keramaian orang berlarian dan menunggang kuda, muncul suara aneh. Seperti ada yang menggosok-gosok tenda kami dari luar. Saya dan Icang tambah gelisah dan tidak bisa tidur. Barulah 1 jam sebelum menjelang subuh, saya dan Icang bisa tertidur dengan pulas. Keesokan paginya kami bangun dan bersiap-siap memasak untuk sarapan. Dan setelah selesai sarapan, kami membereskan tenda dan melanjutkan kembali perjalanan menuju puncak Gunung Ciremai. Perjalanan dimulai dari pos Batulingga menuju pos Sanggabuana 1.
dibutuhkan waktu tempuh sekitar kurang lebih 2 jam. Selama perjalanan kami pun saling bercerita, hingga tak terasa sudah tiba di pos Sanggabuana 1. Kami beristirahat sejenak sambil minum, dan setelah selesai istirahat, kami pun melanjutkan perjalanan kembali dari pos Sanggabuana 1 menuju pos Sanggabuana 2. Tanjakan cukup tinggi menjadi penghubung antara pos Sanggabuana 1 dan pos Sanggabuana 2. Kalau di pos Sanggabuana 1 jalurnya masih berupa tanah. Beda halnya dengan pos Sanggabuana 2 yang sudah mulai bebatuan. Tibalah kami di pos Sanggabuana 2 setelah melakukan perjalanan kurang lebih 30 menit. Seperti pos sebelumnya, kami hanya beristirahat sejenak sambil minum. Tak terasa kantong plastik yang Icang pergunakan untuk menjadi alas tempat duduk sudah penuh dengan darah haid. Saya juga melihat jaket yang Icang pergunakan untuk menutupi celana bagian belakang sudah tembus dengan darah haidnya. Setelah beristirahat, kemudian kami melanjutkan kembali perjalanan. Kami melanjutkan perjalanan dari pos Sanggabuana 2 menuju pos pengasinan. Pos pengasinan merupakan batas vegetasi. Pepohonan besar sudah mulai tidak terlihat. Dari pos Sanggabuana 2 menuju pos pengasinan akan melewati tanjakan berbatu dengan bebatuan yang berukuran besar. Pengasinan memiliki suasana yang sedikit mistis dan juga eksotis. Eksotis karena di tempat ini kami bisa menjumpai bunga abadi, atau yang biasa disebut bunga Edelweiss. Setelah perjalanan kurang lebih 1 jam, tibalah kami di pos pengasinan. Kami beristirahat sambil menyeduh pop mie untuk makan siang dan nyemil makanan ringan. Saat saya, Elang, dan Andi sedang makan, Icang mengambil foto kami. Setelah itu, Icang memfoto dirinya sendiri. Dan ketika Icang melihat hasilnya, ternyata foto tersebut bukanlah wajah Icang, tetapi wajah nenek tua berambut putih dengan muka keriput yang sangat menyeramkan. Tetapi badan dalam foto tersebut tetaplah badan Icang. Karena Icang merasa takut, akhirnya Icang menghapus foto tersebut dan akan menceritakan kepada yang lainnya saat nanti sudah turun dan sampai di base camp. Setelah semua selesai makan, kami meninggalkan tas keril di sela semak-semak pos pengasinan. Kami hanya membawa daypack berisikan air dan cemilan. Perjalanan dilanjutkan dari pos pengasinan menuju puncak Gunung Cermai, tempat yang paling dinanti-nantikan dan diidam-idamkan para pendaki. Waktu tempuh yang dibutuhkan sekitar kurang lebih 30 menit. Dalam perjalanan tidak ada lagi pepohonan yang menghalangi. Jalan menuju puncak tidaklah mudah. Jalan sedikit curam, licin, dengan kontur bebatuan. Setelah 30 menit perjalanan, sampailah kami di puncak Gunung Cermai. Sesampainya di puncak Cermai dengan ketinggian 3078 mdpl, Elang mengumandangkan azan. Kami sangat menikmati keindahan alam. Kemudian kami berfoto-foto dan mengambil video. Namun tiba-tiba Icang memanggil saya. "Ar, sini sebentar. Coba deh, liatin foto ini." "Foto apaan? Mana coba?" jawab saya dengan penasaran. "Ini foto cuma aku aja yang salah lihat, apa emang beneran ya?" tanya Icang padaku. "Ini foto macam mak lampir kah?" jawab saya yang kaget dengan apa yang saya lihat. "Shh, hapus aja ya," tanya Icang. "Jangan, gak usah, buat kenang-kenangan," jawab saya yang melarang Icang untuk menghapus foto itu. Setelah puas mengabadikan momen-momen foto dan video di atas puncak Gunung Cermai, karena cuaca juga mulai sudah sangat panas, maka kami memutuskan untuk turun. Perjalanan turun dilanjutkan dari puncak Gunung Cermai menuju pos pengasinan. Sesampainya di pos pengasinan, kami mengambil tas keril masing-masing yang kami simpan di semak-semak. Namun tiba-tiba Elang mengeluh karena lenteranya hilang. Timbullah rasa ketidakpercayaan Elang kepada saya dan Icang. Saya dan Icang memang baru mengenal Elang dan Andi pada saat pendakian.
Saya dan Icang tidak ingin dituduh karena posisi kami juga saat itu bersama Elang dan Andi ke puncak Gunung Cermai. Memang sangat kesal. Yang seharusnya kami siap-siap untuk perjalanan turun, tapi malah kami harus membuka keril kami masing-masing sebelum perjalanan turun agar tidak ada kecurigaan atau salah paham di antara kami. Dan anehnya lagi, saat berada di puncak Gunung Cermai tidak ada pendaki lain yang kami lihat. Hanya ada kami berempat saja. Lalu mengapa bisa hanya Lentera saja yang hilang? Setelah Elang periksa dan melihat tas keril saya dan Icang, Lentera tersebut tidak ada sama sekali di tas keril saya dan Icang. Bang, lu ngerasa aneh gak bang? Masa cuma Lentera aja yang hilang? Barang-barang lain masih utuh semua di dalam tas. Ujar saya pada Elang. Iya, bener juga sih. Jawab Elang yang juga keheranan. Udah bang, ikhlasin aja. Mungkin penghuni di sini kali yang ngambil. Jawab saya. Setelah percakapan selesai, kami melanjutkan perjalanan dari pos pengasinan untuk turun menuju base camp. Selama perjalanan, saya ingin sekali bercerita kepada Elang dan Andi tentang foto saat selfie di atas puncak Gunung Cermai. Namun, saya masih menahan dalam hati. Karena saya pun takut dan tidak enak hati untuk menceritakan kepada mereka. Karena kejadian hilangnya Lentera tadi, selama perjalanan kami semua diam tanpa berbicara. Di benak saya hanya fokus kepada Icang agar cepat sampai ke base camp, karena darah haidnya terus mengalir. Selama pendakian, Icang tidak mengganti pembalutnya, karena ia tidak membawa pembalut cadangan. Dan Icang pun tidak berani untuk membersihkan selama belum sampai ke base camp atau bertemu air mengalir. Di perjalanan turun yang kami tempuh melewati beberapa pos. Sama seperti perjalanan sebelumnya, kami selingi dengan istirahat untuk minum. Namun setiap kali istirahat, saya mengeluarkan plastik untuk meletakkan alas sebelum Icang duduk. Sungguh sangat menyengat aroma bau darah haid. Masih jauh? Tanya Icang padaku. Ketika ingin saya menjawab, serentak saya, Andi, dan Elang menjawab pertanyaan Icang. Sedikit lagi. Dan kami semua saling menatap, kemudian tertawa bersama. Di tengah hutan dengan rasa lelah yang teramat sangat, kami luapkan rasa lelah kami dengan tertawa. Saya mengatakan kepada Icang, Andi, dan Elang. Udah jam 1.30, kita baru mau sampai di pos Bapak Tere. Lanjut lagi yuk. Akhirnya kami melanjutkan perjalanan dengan sedikit lebih cepat. Namun setelah 15 menit kami berjalan dengan cepat, perjalanan kami mulai melambat kembali. Kondisi Icang sudah mulai lemas karena darah yang terus mengalir. Kami pun berjalan menyeimbangkan dengan langkah Icang. Tibalah kami di pos Bapak Tere. Saat tiba, kami tidak beristirahat. Tanpa bicara apapun, Icang mempercepat langkahnya sendiri. Saya pun menyemangati Icang. Ayo, semangat. Seketika langkah Icang terhenti. Elang pun bertanya, "Kenapa, Cang?" "Ngap, Bang," jawab Icang. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang saya. Suara seperti orang yang sedang ngos-ngosan. "Bang Andi, napasnya boros amat bang," ledek saya sambil tertawa. Gua tadi kaget, pas tiba-tiba di pos Bapak Tere, si Icang langkahnya cepet banget. Kirain ada apaan, jawab Bang Andi. "Maaf bang, soalnya ranger bilang gak boleh lama-lama di pos Bapak Tere," jawab Icang yang menjelaskan. Kami melanjutkan kembali perjalanan. Tak terasa dari perjalanan yang kami tempuh, waktu sudah menunjukkan pukul 15:15 menit. Suasana sudah mulai berkabut. Icang merasa daypack yang digendongnya terasa sangat berat. Padahal dalam tas daypack tersebut hanya berisikan sleeping bag, jaket, kompor kecil, dan nesting.